Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 26 Juni 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 8 ayat 5-17. Kita diingatkan bahwa iman dan perbuatan akan menyembuhkan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu mengadakan mujizat dalam hidup kami. Kami berdoa, teguhkanlah iman kami dan doronglah kami untuk selalu wujud nyatakan iman kami dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 8 ayat 5-17. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan dan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman dan perbuatan akan menyembuhkan kita. Dalam Injil hari ini kita mendengar tentang kepercayaan dari seorang perwira. Perwira ini bukanlah orang Israel, tetapi Yesus memujinya. Kata Yesus, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Perwira ini sangat mencintai hambanya. Didorong oleh iman yang sangat kuat dan cinta yang sangat dalam,
Maka sang perwira datang memohon belas kasihan kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Dia sungguh percaya bahwa Yesus Kristus pasti akan melayani dia dan menyembuhkan hambanya. Sewaktu Yesus katakan kepada sang perwira bahwa ia akan datang menyembuhkan hambanya, langsung saja sang perwira berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dari pernyataan sang perwira ini kita bisa melihat beberapa poin penting. Yang pertama, sang perwira mungkin sadar bahwa dia bukanlah dari keturunan Israel. Dia bukan dari keturunan Israel. Dia yang bukan dari keturunan Israel menjamu orang Israel mungkin akan menimbulkan masalah sosial, masalah adat, masalah agama, najis. Yang kedua, sang perwira mungkin merasa bahwa dirinya adalah orang berdosa. Maka Yesus Kristus yang Maha Kudus itu tidak layak masuk ke dalam rumahnya. Yang ketiga, sang perwira rupanya sudah pernah melihat Yesus mengadakan mujizat. Karena itu dia sungguh percaya bahwa Yesus yang punya kuasa itu bisa melakukan mujizat kapan dan di mana saja, tanpa memperhitungkan jarak, entah jauh atau dekat. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Karena pengakuan iman yang begitu tinggi, maka sang perwira dipuji dan permohonannya dikabulkan. Itulah seorang sang perwira. Iman dan perbuatan sang perwira sudah mendatangkan kesembuhan bagi hambanya. Sang perwira sungguh percaya bahwa pada Kristus. Sang perwira sangat mencintai hambanya yang sakit. Didorong oleh cinta dan iman akan Kristus, sang perwira bulatkan tekad untuk mendekati sang dokter utama, yaitu Yesus Kristus. Perjuangannya membutuhkan kebahagiaan. Perjuangannya membuahkan kebahagiaan. Hamba sembuh kembali. Kalau kita membaca kitab suci, terlebih perjanjian baru, kita akan melihat betapa banyak kali Yesus menuntut iman. Bahkan Yesus berbicara lebih banyak tentang iman daripada tentang cinta kasih. Sebab beriman berarti bertuhan. Dan kalau seseorang bertuhan, apa yang ditakutkan? Iman dan kepasrahan kepada Tuhan selalu dituntut dari manusia. Walaupun tidak selalu sempurna. Iman memang selalu dalam perjalanan, seperti iman sang perwira. Ia pergi mendekati Yesus Kristus. Dalam kisah Injil yang paling ditonjolkan adalah peranan iman yang menyembuhkan. Entah apapun situasi yang dihadapi oleh orang beriman, iman memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Iman dilukiskan sebagai jalan bertemu dengan Yesus. Dengan iman itu orang menghadap Yesus dan Allah yang mengutus dia. Bukan mujizat yang menyebabkan iman, melainkan imanlah yang menghasilkan mujizat. Hamba sang perwira disembuhkan karena iman. Dari iman dan perwujudan iman, cinta akan hambanya, itulah yang menyembuhkan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tekunlah dalam iman dan wujud nyatakanlah iman kita lewat perbuatan-perbuatan konkret setiap hari. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, entah sakit bawahan atau sakit karena diserang virus corona, dan segala kegiatan kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.